Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali wabarakatuh. bersama saya Abdul Munthalib di podcast PCNU Kota Malang. Sahabat Nu Muda, ini podcast agak berbeda dari sebelumnya karena tadi kita semua sama-sama melihat ada atraksinya. Ini sebagian mungkin tahu itu atraksi apa, tapi barangkali juga banyak juga warga masyarakat umum bahkan warga Nahdliyin pun juga belum tahu sebenarnya apa sih sebenarnya atraksi apa, itu silat atau apa dan dari kelompok mana. Nah, karena itu dalam podcast kali ini saya mengundang Tuan Guru Alit Wahyu Hidayat. Dia adalah Ketua PC Pagar Nusa Kota Malang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Wahyu, manggilnya Kang Wahyu atau apa? Nggih, saged Kang Wahyu. Jadi Kang Wahyu ini adalah Ketua Pagar Nusa Kota Malang. Jadi ini adalah pesilat. Jadi tampangnya sudah tampang pesilat ini. Jadi rambutnya gondrong dan pas kalau jadi ketua Pagar Nusa. Kang Wahyu, saya manggil Kang ya. Nggih, monggo. Saya ingin tahu Kang Wahyu, bagaimana sih sebenarnya Pagar Nusa bagi NU atau mungkin sejarah dulu seperti apa Pagar Nusa ini? Pagar Nusa itu berangkat dari rasa kurang berkembangnya pencaksilat di kalangan pondok pesantren. Pada saat itu Mbak Yai Bisri itu merasa kiprah pencaksilat ini menurun. Mbak Yai Bisri itu Bisri Mustafa. Oke. Nah, itu merasa perkembangan pencaksilat yang ada di pesantren ini menurun karena banyak pendekar-pendekar yang ada di pesantren ini kurang maksimal geraknya. Sehingga pada saat itu Mbak Yai Bisri ini bertemu dengan Abah Suharbila, itu mengajak untuk membuat suatu wadah daripada pendekar-pendekar yang ada di pondok pesantren itu bersatu. Karena pada saat itu di Muhammadiyah sendiri sudah ada perguruan silat yang namanya Tapak Suci. Maka Pak Suhar ini berkumpul dengan
berkonsultasi dengan Mbak Maksum Jauhari, Mbak Kiai Maksum Jauhari yang di Lirboyo itu untuk membentuk suatu wadah pencak silat yang khusus untuk warga Nadiyin. Sekitar tahun berapa ya? Itu sekitar tahun 85. Oke. Nah, kemudian pada saat itu diresmikannya Pagar Nusa ini tanggal 3 Januari 86. Itu resmi jadi dibentuk untuk pesantren waktu Nge, itu ya? waktu itu Oke. didikan untuk di kalangan santri, kalangan pesantren. Ya. Biar untuk menjadi wadah para pendekar-pendekar yang ada di pesantren ini untuk punya wadah tersendiri. Kenapa era itu kok santri harus bisa jadi pendekar, itu apa ceritanya itu? Nah, berlatar belakang banyaknya perkelahian antar perguruan, antar warga. Di situ berusaha kalangan pesantren ini bisa terlindungi dari hal-hal yang berbau seperti itu. Memang kondisinya memang sedang tidak aman mungkin di era itu. Kemungkinan era itu memang tidak aman. Karena kan asumsinya kalau santri itu kan Ngaji, begitu ya. ngaji. Wah ini, kayak ngaji tok, rada bahaya Ya gitu istrinya, mungkin gitu kira-kira. ya ngaji, ya belajar bela diri, ya mungkin ada kanuragan seperti itu di kalangan pesantren. Kanuragan itu bagian dari Pagar Nusa atau seperti apa? Sebenarnya bagian, karena di Pagar Nusa ini kan selain ada materi fisik yang berbentuk olahraga, juga ditunjang dengan wirid. Nah, di era awal-awal Pagar Nusa itu ada sekitar 89 itu muncul yang namanya Pagar Nusa Jurusasma. Pagar Nusa? Jurusasma. Apa Jadi itu? yang diolah di Pagar Nusa itu hanya sekedar wirid, pernafasan dan gerak. Baru di perkembangannya karena kita masuk di IPSI, di bawah naungan IPSI, Ikatan Pencak Silat seluruh Indonesia, maka Pagar Nusa ini dituntut untuk mempunyai suatu gerak bela diri yang bisa dipertandingkan. Nah, akhirnya muncullah seperti yang tadi diatraksikan di awal, itu Ya, ada nanti salam, dijelaskan atraksi tadi jurus apa ini ya. ada Terus, salam kemudian? seperti itu untuk menunjang santri ini tidak hanya ngaji dan bela diri tapi juga bisa berprestasi lewat olahraga pencak silat atau lewat induknya Pagar Nusa ini. Ya, sebelum ke sana saya pengen tanya bedanya antara silat dengan kanuragan itu apa ya? Kanuragan itu apa karena ada wirid khusus atau apa? Nah, kalau pencak silat itu kadang murni berbentuk olahraga untuk kesehatan, teknik bela diri, teknik bela serang dan sebagainya. Tapi kalau kanuragan ini cenderung ke untuk ngolah rohani, bentuk wirid, puasa seperti itu. Hasil dari kanuragan apa? Bentuk konkretnya apa? Bentuk konkret dari kanuragan biasanya orang ada kebal bacok yang seperti itu. Nah. Tidak mempan di. Tidak mempan. Kalau dipukul ya ndak ada efek. Oh, itu buah dari kanuragan yang Pagar dijalani. Nusa mempelajari itu juga. Insya Allah nggih. Oh. Insya Allah ya. Berarti semua pendekarnya Pagar Nusa sakti lah istilahnya. Ada kemungkinan seperti itu. Karena kan gini Pak, untuk pendekar yang di Pagar Nusa itu ada yang memang dia spesialis untuk olah kanuragannya. Jadi dia memang mulai dari awal sudah belajar untuk pengisian, penggembalian dan lain sebagainya. Ada juga pendekar di Pagar Nusa ini hanya spesialis mencetak untuk atlet-atlet berprestasi. Jadi ruang lingkupnya untuk cetak siswa ini ikut lomba U2SN yang setingkat SMP, SMA itu. Tapi untuk ke kanuragannya kurang begitu didalami, hanya dalami teknik-teknik untuk bela diri. Berarti pesilat di Pagar Nusa itu tidak ada kewajiban untuk mendalami kanuragan. Tidak ada. Karena kalau lihat sejarahnya tadi kan santri harus bisa melindungi kan. Oh tidak harus begitu. Ya? Kalau waktu masa yang apa istilahnya era-era
lama itu memang diwajibkan. Tapi kalau untuk era saat ini kita juga menjalin hubungan dengan orang tua. Kadang-kadang santri ini misalkan kamu harus puasa, kamu harus ini, orang tua takut jangan puasa nanti ada efek gini seperti itu. Jadi tetap kita ngikuti apa kemauan orang tua. Misalkan ini murid belajar di Pagar Nusa, terus orang tua, anak saya ajari teknik-teknik untuk prestasi, ya kita arahkan ke sana. Mungkin dengan seni tunggalnya lewat IPSI atau solo kreatifnya seperti itu. Tidak kita sentuh atau kita arahkan ke hal-hal yang bersifat wirid, bersifat pernapasan dan lain sebagainya. Oh, jadi ada yang boleh hanya teknik saja, ada yang boleh ikut kanuragan. Seleksi untuk bisa masuk di Pagar Nusa itu apa ya? Seleksi. Apa persyaratannya itu harus bagaimana, harus seperti apa? Yang jelas syaratnya kalau masuk di Pagar Nusa itu Islam. Oh, harus Islam ya? Nggih. Oh. Islam. Karena harus NU misalnya? Ndak, kalau NU ndak. Harus NU. Islam, cuma itu wajib. Karena perkembangannya, persaingannya di IPSI juga banyak dari kalangan non Nadiyin ini di luar NU itu juga ada Pagar Nusanya. Oh, ada Pagar Nusa. Nggih. Ya. Penting Islam boleh lah. Boleh, syarat mutlak Islam. Sebenarnya gini, yang membedakan antara Pagar Nusa dengan perguruan yang lain kan banyak itu. Ada Perisai Diri, ada Tapak Suci, ada bahkan yang umum itu ya. Itu apa sih sebenarnya yang membedakan? Kalau hanya sekedar teknik tidak masuk pada ranah kanuragan, yang membedakan apa sebenarnya? Sebetulnya kalau perbedaan yang mutlak dari semua perguruan itu hampir dibilang tidak ada. Sama ya? Iya, sama. Hanya beda nama sebetulnya. Kalau teknik pun yang digunakan di gelanggang atau di lapangan banyak kemiripan. Artinya begini, apa yang membuat anak-anak muda itu tertarik untuk bisa masuk Pagar Nusa kalau itu tidak ada pembedanya dengan yang lain gitu, maksud saya begitu? Apa kira-kira? Apa karena NU-nya itu atau kebanyakan pemuda-pemuda ini masuk ke Pagar Nusa itu satu karena dari orang tua ada istilahnya darah NU-nya. Kemudian kalau dari hal yang lain kadang-kadang dia masuk Pagar Nusa itu tertarik hanya dengan masuk kanuragannya. Jadi diajari kayak tenaga dalam dan lain sebagainya itu. Tertariknya di situ, cuma di prestasinya kurang begitu didalami. Seperti itu. Nah, untuk kondisi yang saat ini itu untuk kanuragan masih dibutuhkan nggak kira-kira? Kalau kanuragan ya sampai sekarang tetap di Pagar Nusa tetap dianjurkan untuk ke sana. Karena kita pinginnya nanti pesilat-pesilat yang istilahnya sudah dikatakan sebagai pelatih ini kita punya rasa kalaupun nanti diturunkan di masyarakat dia bisa membentengi dirinya sendiri, membentengi istilahnya anak didiknya dan sebagainya. Ya, Kang Wahyu, biasanya kalau sudah mendapat julukan sebagai pesilat dari kelompok apapun lah, itu biasanya ada rasa, koyok nyari musuh terus gitu. Kalau ada orang ingin ngantemi itu di Pagar Nusa bagaimana itu untuk menjaga? Karena kalau itu yang terjadi kan nama organisasi kan juga tercemar kira-kira. Gimana di Pagar Nusa? Kalau di Pagar Nusa itu Pak, biasanya pencak silat itu ada rasa gumedi, merasa bisa bela diri. Itu tergantung waktu belajarnya. Dalam artian gini, di Pagar Nusa itu ada tingkatan pelet putih. Namanya apa? Pelet putih. Ya, ini istilahnya masa latihan mungkin 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan paling lama. Kalau yang lain ada sabuk itu. Iya, sabuk. Ke Pagar Nusa itu kan sabuk hijau, ada pelet putih. Pelet itu bentuknya apa? Bentuknya itu kayak segi panjang itu. Di bajunya ada lambang gitu ya maksudnya? Enggak, ada di sabuknya. Oh, di sabuknya. Ada di sabuknya, ada di sabuk itu ada pelet putih. Ini pelet apa tadi? Pelet putih. Ini masa 6 bulanan. Peralihan dari tidak bisa terus sedikit mengetahui pencak silat ini, akhirnya yang ada rasa, wah saya bisa kelahi. Nah, itu akan merasa hebat. Kemudian pelet berikutnya, ini pelet kuningnya,
ini sudah mulai agak berkurang, rasa hebatnya agak berkurang karena di dalam latihan kan kita drill istilahnya bahasa pencak silatnya sawung atau sabung. Sabung ini Apa itu, sabung? berkelahi dengan aturan yang ditentukan. Mungkin ya pakai body, tidak boleh mukul kepala dengan aturan teknik-teknik yang sudah dipelajari. Ini karena seringnya seperti itu akhirnya merasa ya kalau kelahi dengan orang lain yang tidak punya kemampuan bela diri ya kita pasti menang karena kita belajar bela diri. Dari seringnya sawung ini akhirnya membuat sedikit banyak ngurangi rasa hebat sehingga tidak ada rasa untuk coba kelahi atau ini karena udah bosen. Bosen seperti itu. Apalagi kalau sudah pelet naik lagi biasanya seperti Jadi itu. pelet putih, terus Pelet putih naik ke kuning, terus kemudian naik lagi ke merah, merah. naik lagi ke coklat, ke biru, terakhir hitam. Hitam ini sudah dibilang pelatih kayak yang atraksi tadi itu pelatih. Nih, seperti ini kok. Tahapan sampai antar pelet itu tadi berapa bulan, berapa tahun atau tergantung kemampuan atau bagaimana? Kalau di Bakar Nusa. Ya kalau ngikuti aturan dari bela diri yang benar itu prosesnya dari naik satu pelet ke pelet yang lain tuh ada yang 6 bulan, 8 bulan, 10 bulan. Tergantung apa ini? Biasanya tergantung penguasaan materinya. Oke. Nah, penguasaan materinya. Ada nggak setiap latihan atau apa istilahnya itu doktrin-doktrin ilmu khusus, wirid khusus apa ada nggak di Bakar Nusa? Ada, itu tergantung dari berangkat pelatihnya itu dari mana. Maksudnya Karena Bakar Nusa ini sesuai yang tadi kita sebelum aja itu kan ada penunjang berdirinya Bakar Nusa ini dari aliran, berbagai aliran. Contohnya kan pendekar ini dari aliran ini punya jiwa NU masuk Bakar Nusa. di Bakar Nusa ada banyak aliran juga. Oke, banyak aliran. Sesuai dengan pembentukan pertama sebagai Ikatan Pencak Silat NU ini kan dari berbagai aliran-aliran diikat jadi satu dalam bentuk wadah Ikatan Pencak Silat Nahdlatul Ulama Bakar Nusa. Sehingga proses untuk pembelajaran itu tergantung dari ini aliran mana. Kalau di sekarang ini, kalau di mahasiswa, terutama di kampus-kampus, karena ada di UIN, ada di Unisma, ada ini ngikuti PO perguruan tinggi. PO itu apa? Peraturan organisasi pencak silat yang ada di situ. Kalau di UIN ini dimaksimalkan sampai semester 5 ini sudah bisa jadi pelatih. Jadi tingkat pelet itu ngikuti semester kuliahnya. Seperti itu. Ya. Jadi selama ini keberadaan Bakar Nusa itu kiprahnya selain sebagai atlet apa saja Kang Wahyu yang karena gini asumsi masyarakat umum ini di NU yang menjadi boleh dibilang pagar atau benteng itu kan Banom yang lain ya. Saya nggak pernah nyebut merek ya, tapi yang populer kan itu. Nah sementara Bakar Nusa itu seolah-olah kan belum banyak terdengar. Itu apa? Kenapa seperti itu? Selama ini kiprahnya kita di Bakar Nusa di NU ini kurang muncul ke depan itu karena mayoritas dari senior Bakar Nusa ini itu dari luar daerah, sehingga pada saat NU ini butuh kita untuk tampil, ini orang yang kita siapkan ini kadang berada di rumahnya sendiri. Terus kalau SDM sendiri yang dari Kota Malang, ini kalau kita ikutkan ke acara-acara NU ini kebanyakan masih anak-anak. Nah, sehingga kita ya untuk sementara ini kita cukup nongol 1-2 orang seperti itu. Kalau persoalan SDM ya. SDM. Terus pembinaan atau pembibitan kader seperti apa sih sebenarnya di Bakar Nusa itu? Kalau pendaftaran atau datang ke satu tempat untuk merekrut atau seperti apa? Selama ini kita pengkaderan itu berada di sekolah-sekolah,
kemudian mulai SD, SMP, SMA. mulai SD, SMP, SMA, dan kita sebetulnya sudah menjalin MOU dengan pihak Maarif sebagai lembaga yang ada di NU ini. Kita sudah pernah meminta untuk lembaga yang di bawah NU ini ada pagar nusanya. Kita sudah pernah ngomong seperti itu. Namun di perjalanannya setelah kita direstui seperti itu, kita kekurangan SDM untuk turun ngelatih, Pak. Oke. Nah, seperti itu. Tenaga pelatihnya Tenaga kurang. pelatihnya yang kurang. Atau mungkin dilakukan semacam kayak kompetisi atau apa begitu sehingga peminatnya semakin bertambah mungkin. Atau pernah ada ya event kayak begitu? Nah, kalau Pagar Nusa sendiri ada event tingkat cabang. Kemudian nanti dari cabang ini akan ada seleksi tingkat wilayah. Nah, ya kemarin sempat ada kejurwil itu antar PC yang ada di Jawa Timur. Oke. Sebenarnya kan ada itu sebenarnya Ada. kompetisinya itu ya. Nggih, nggih. Ya, Kang, tadi sempat ada atraksi, Kang. Itu bisa jelaskan, Kang. Tadi itu jurus atau jurus apa, terus tingkatannya pelet berapa itu tadi bisa Nggih. jelaskan? Sebenarnya tadi ada sendiri yang mau menjelaskan. Kalau itu yang jelas materi awal itu salam. Salam Pagar Nusa, jadi salam perguruan. Oke. Salam perguruan. Setelah salam itu ada materi jurus TK. Jurus TK ini ngambil gerakan-gerakan dari berwudu. Oh, Jadi ada filosofi ada itu ya. nggih, berkumur, swidung, cuci muka, telinga seperti itu. Tadi yang diatraksikan itu. Oke. Jadi di Pagar Nusa ini ada materi untuk TK, ada senam dasar SD. Oh, maksudnya TK itu untuk anak TK maksudnya begitu. Enggak harus TK. Oh, enggak harus TK. Semua yang ikuti Pagar Nusa, meskipun dia statusnya mahasiswa, tetap kita ajari gerakan dari berangkat dari awal. Oke. Berwudu dan selanjutnya. Artinya setiap gerakan ada filosofi Islaminya itu Islaminya, tadi nggih. ya. Oh, itu baru tahu itu kalau Nggih. Oke. Dan ditekankan di Pagar Nusa ini yang terutama itu etika pesilatnya. Jadi kalau kita dengar di luar ada Pagar Nusa bentrok dengan sebelah dan lain sebagainya, ini sebetulnya bukan perguruannya tapi oknum-oknum tertentu. Apa yang dilakukan oleh Pagar Nusa ketika ada oknumnya kayak begitu? Ada Ya, yang jelas- penurunan pelet atau seperti apa? Yang jelas kita panggil, yang jelas ada sanksi dari perguruan sendiri untuk yang seperti itu. Ada Oke. sendiri. Pernah terjadi ya kalau di Kota Malang? Alhamdulillah kalau Kota Malang tenang-tenang. Oke. Belum pernah terjadi dan mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. iya. Karena Malang kondusif. Artinya kalaupun ada keributan, Pagar Nusa ya siap lah untuk membantu Untuk backup, siap. ya. Nggih, Oke. siap. Baik, sahabat Nu Muda, obrolan singkat ini cukup mencerahkan khususnya bagi warga Nadien yang selama ini mungkin belum begitu mengenal, belum begitu tahu tentang kiprah dan apa itu sebenarnya Pagar Nusa. Setidaknya tadi sudah dijelaskan bahwa Pagar Nusa ini memberikan filosofi yang bagus, bahwa selain untuk kesehatan tentu juga ada nilai-nilai religi yang diusung di situ. Nah, tentu harapannya ini semua warga Nadien paham, mengetahui, mengenal, dan tentu juga mengarahkan anak-anak muda khususnya untuk bergabung lah dengan Pagar Nusa, karena ini menjadi bagian salah satu benteng Nahdlatul Ulama. Semoga bicara ini bermanfaat untuk kita semua dan Amin, amin, Assalamualaikum amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun. Matur nuwun, Kang.